Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Nah, ketika kalian semua mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan jalan solusi terbaik. Ya. Itu doa saya buat kalian semua, terutama wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan membuat tema ya, ataupun saya akan mengambil sebuah tema. Kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian? Ya. Sekali lagi temanya, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian? Nah, ketika saya mengatakan kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian, ya pastinya gini sobat ya, saya perlu jelaskan sedikit agar tidak terjadi salah paham. Ketika semesta memberikan kejutan sama kita, ya, itu biasanya kan ada dua sisi ya. Satu ya, sisi yang menguntungkan kita, artinya kita akan diberikan semesta, yaitu apa yang kita inginkan itu akan bisa tercapai. Nah, itu yang sisi yang menguntungkan kita ya. Yang kedua yaitu sisi sebagai warning ya. Ingat cepat ya, yang kedua ini sisi sebagai warning ataupun bisa dikatakan sisi sebagai teguran. Nah, ketika nanti pembacanya itu kurang baik ataupun buruk, ya anggap saja itu kalian diberikan petunjuk, diberikan teguran oleh semesta bahwa ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Agar apa? Agar bisa ya, agar bisa lebih baik untuk langkah ke depannya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Ketika tidak saya jelaskan, disinilah letak terkadang itu masih banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin itu apa ya istilahnya itu yang salah paham gitu loh ya, yang gagal paham untuk bisa memahami tema yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Yang jelas simak terus ya, jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di poin yang terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian ya. Jadi ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi, baik buruknya ya syukuri ya. Yang baik ya itu berarti nasib kalian, yang buruk ya berarti kalian harus disuruh berhati-hati agar bisa lebih baik ke langkah ke depannya. Kan seperti itu ya. Nah, nah, dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga yang konsul ya sampai saat ini alhamdulillah banyak yang akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun privat. Seperti itu ya. Next lanjut cepat ya, setelah zodiak Aries tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Libra. Artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat untuk asmara Libra dulu 3 hari ke depan. Libra, kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician ya. Nah, ini ada seseorang yang sedang memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu 10 koin. Ada 3 orang itu ya, bertaburan 10 koin ataupun 10 pentacles. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra tentang asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ini Libra artinya apa ya? Ada residual energi ya kalian di sini. Itu ada Libra ini yang mungkin masih dalam hal tahap stabil gitu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai di 3 hari ke depan ada yang masih stabil. Jadi apa ya istilahnya tuh secara kebahagiaan, keharmonisan, saling mengerti, saling menyayangi ini masih terjaga. Nah, seperti itu ya. Nah, yang residual energi yang satunya lagi bisa saja di sini mungkin dulu ataupun kemarin ya kalian ada masalah. Ini juga kebalikannya, belum tentu di 3 hari nantinya ini selesai, bahkan malah bertambah parah di sini. Bahkan belum terselesaikan lah, kira-kira seperti itu. Ya. Soalnya di sini menggambarkan apa ya residual energi sih kalian. Jadi ya itu tadi, kalau memang energi negatif itu lebih kuat, ya itu tadi kalian masih tetap diuntungkan dalam arti kestabilan secara kebahagiaan dan lain-lain yang seperti saya bicarakan barusan itu masih kalian masih mampu mempertahankan, masih bagus. Nah, tetapi jika energi negatif kalian yang lebih besar, mungkin kemarin ataupun dulu ya, bahkan nanti di 3 hari ke depan kalian sedang ada masalah, ini belum tentu di 3 hari ke depan akan selesai. Mungkin akan masih banyak suatu ganjalan yang harus kalian selesaikan. Ya masih intinya ya masih berkonflik, situasi masih memanas, itu loh. Situasi yang dimana belum adanya suatu kondusif untuk tentang kestabilan itu masih banyak suatu masalah kira-kira seperti itu. Nah, apakah Libra ini akan masuk ke dalam apa ya ke dalam energi positif yang lebih kuat? Nah, kalau secara kartu sih kalian apa ya akan diuntungkan juga sih gitu loh. Bisa saja energi positif kalian lebih kuat ya, sehingga apa sehingga yang kalian bermasalah nanti khususnya di 3 hari ke depan akan bisa reda. Itu loh, akan bisa terselesaikan. Bisa saja seperti itu, apalagi yang ada masalah, malah makin bagus di sini. Kira-kira seperti itu ya, kalau menurut energi kartu. Oke, nanti saya deteksi semua. Untuk masalah pekerjaan dan karir, di sini ada Queen of Pentacles ya. Di sini ada ratu duduk sedang memegang koin ataupun melihat koin. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Yaitu ada 6 cup, ya, satu laki-laki memberikan cup ke perempuan. Ini kalau saya tangkap tentang pekerjaan ya ataupun karir, ini Queen of Pentacles. Kalau saya menangkap sih kebanyakan dari zodiak Libra ya. Secara energi kartu di sini kelihatannya kalian terkadang banyak merenung, banyak berpikir ya. Gitu loh. Intinya kalian konsentrasi di sini. Untuk apa? Yaitu tadi, mungkin kalian untuk bisa mencapai kestabilan gitu loh. Dalam arti mungkin pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, itu yang sedang kalian lakukan gitu loh. Yang sedang kalian rasakan. Jadi kalian ada suatu pemikiran di sini, ada renungan, ada konsentrasian, bagaimana bisa agar lebih stabil, bagaimana agar bisa tetap kondusif, tidak ada masalah, adanya suatu penjagaan kalian mau menjaga. Nah intinya pokoknya di situlah ada suatu keinginan yang kuat seperti yang saya katakan barusan, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Di sini apa ya? Kelihatannya Libra masih bagus ya, khususnya di 3 hari ke depannya. Bisa-bisa mungkin dulu ataupun kemarin kalian yang sempat susah stabil, sempat banyak masalah di faktor pekerjaan ataupun karir, bisa saja khususnya di 3 hari ke depan ini kelihatannya ada suatu kebanggaan tersendiri kalian, gitu loh. Ada suatu kebanggaan tersendiri. Artinya apa ya? Mungkin masih dalam stabil lah. Saya menangkapnya masih dalam stabil. Apakah tidak ada masalah? Ya ada, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan untuk Libra. Ini kelihatannya kalian menemukan sebuah keberuntungan nanti di 3 hari ke depan. Ya nanti kita bahas secara penerawangan ya. Lanjut dulu di keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Swords ya. Ada 3 pedang menusuk hati sobat. Dikonfirmasi sama kartu, wow ini ada 5 tongkat saling menyerang, saling memukul. Ini kalau saya tangkap ya, ini kalau keuangan sih sangat buruk ya Libra ya. Bisa saja ini kalau saya menangkap energi kebanyakan besar dari Libra ini adanya suatu apa ya minus gitu loh. Adanya suatu penurunan
yang luar biasa di sini. Mungkin akan adanya suatu pembatalan ya. Entah kalian yang sedang dijanjikan keuangan, entah apapun itu yang bersifat sudah deal-dealan keuangan, bisa-bisa gagal di sini. Bisa-bisa tercancel. Gitu loh. Akhirnya apa? Ya akhirnya kalian adanya suatu rasa apa ya? Rasa bersedih, rasa penyesalan, rasa kecewa. Mungkin kalian dibohongin ataupun dibahayain. Ya. Kira-kira di situ intinya. Karena menggambarkan tiga pedang menusuk hati ini apa ya? Ya suatu hati yang luka gitu loh. Ya. Ada yang suatu penyesalan yang luar biasa di sini. Bagaimana tidak ada penyesalan, bagaimana tidak ada kekecewaan, bagaimana tidak ada kesedihan. Lawang kita dijanjikan keuangan akhirnya gagal, akhirnya di cancel. Ya. Apalagi pengancelan ataupun penggagalan itu sifatnya apa ya istilahnya tidak logika, tiba-tiba tercancel lah. Apa tidak sakit hati. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat sobat. Ini kenapa Libra ya? Ini banyak masalah juga kalian. Mungkin ada yang berhubungan dengan utang piutang ya. Bukan berarti saling menyerang ini terus adu fisik, tidak seperti itu. Bisa saja ini apa ya ada suatu utang piutang lah, masalah utang piutang. Bisa saja adanya suatu penurunan semangat kerja gitu loh. Jadi bisa saja ini energinya kalian ini terbaca menurun, jadi kurang semangat lagi untuk bekerja. Ya mungkin apa ya? Ya mungkin karena sakit bisa, karena kecapean bisa ya. Karena banyak masalah bisa akhirnya kalian tidak semangat. Akhirnya ya itulah yang membuat penurunan keuangan ya. Nah, kira-kira di situ ya. Ingat ya 5 tongkat ini bukan berarti apa gitu loh. Bisa saja ada konflik masalah utang piutang, bisa saja ini hanya sebagai penurunan semangat saja. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Oke, untuk sahabat Libra ya. Setelah saya deteksi ya, saya terawang di sini kelihatannya kejutan apakah yang akan diberikan semesta, apakah ini kejutan yang bersifat nasib baik dari semesta buat kalian, apakah ini kejutan buruk dalam arti mungkin teguran agar kalian lebih bisa berubah lebih baik lagi. Nah, ini setelah saya mendapatkan petunjuk ya, ini 50-50 ya ini ya untuk Libra ya. Gitu. 50-50. Bisa saja ini yang 50% akan ada suatu kejutan yang tiba-tiba baik menghantam kalian seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, bisa saja yang 50% ini akan mendapatkan kejutan buruk kalian. Artinya teguran dari semesta bahwa harus adanya suatu ya mungkin penetralan karena di sini adanya suatu tembakan gitu loh. Mengarah ke unsur di luar logika di sini. Jadi asmara nantinya yang kalian hadapi ya khususnya di 3 hari ke depan yang khususnya yang terkena masalah ya ini kelihatannya bukan alami gitu loh. Tapi ada yang suatu orang toksik yang mungkin kalian tidak tahu ataupun tidak menyadari. Ya itu yang membuat masalah itu loh maksud saya. Jadi situasi panas, masih bermasalah. Ya. Jadi sekali lagi kejutannya masih 50-50. Ya, syukur-syukur yang baiknya yang mengena sama kalian. Di situ sahabat ya. Karena di sini kalian harus waspada gitu loh. Meskipun kalian terindikasi mungkin akan ada kejutan baik, kalian harus waspada karena ada orang yang memantau dari kalian. Makanya saya tadi mengatakan kalian ketika kalian ada masalah kalian tertembak karena ada orang yang memantau dari jauh. Jadi ingin kepo, ingin selalu ingin tahu apakah asmara kalian tetap bahagia ataukah banyak masalah. Ketika asmara kalian tetap bahagia, ditembak kalian. Itu biar kacau asmara kalian. Seperti itu. Nah, ketika orang ini yang memantau dari jauh ini kalau melihat asmara kalian itu sudah kacau, ya dia tenang. Dia makin bergembira, senang hatinya. Kan kira-kira seperti itu. Makanya saya kasih solusi ya dinetralkan untuk Libra, agar tidak merambat kemana-mana. Gitu loh. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo netralkan sendiri gitu. Mungkin tahu tata caranya, mungkin tahu doanya ya silakan. Tapi kalau nggak tahu, ya mungkin kalian yang belum tahu ya tidak ada salahnya dari orang-orang di bidangnya konsultasikan. Siapa tahu mereka memberi solusi akhirnya aura kalian kembali terbuka. Jadikan langkah kedepannya itu baik, dapat netralan. Itu ya. Nah sekarang lanjut untuk di faktor pekerjaan.
setelah saya deteksi dan saya terawang di sini kelihatannya kalau pekerjaan saya Libra ini kebanyakan besar masih diuntungkan ya, khususnya di 3 hari ke depan. Cuman harap waspada, lagi-lagi Libra masih apa ya? Kalian masih apa ya? Diikuti lah sama orang-orang toksik gitu. Harus waspada Libra, jangan mudah percaya Libra ya. Gitu. Harus kalian pikirkan matang-matang. Ketika mungkin ada orang yang niat baik sama kalian, ini Libra harus waspada. Karena apa? Karena Libra ini memberikan ini tulus gitu loh, memberikan kebaikan tulus tapi banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kalian ya, kalian tuh tulus Libra ini, tapi banyak dimanfaatkan orang lain. Karena berhati-hati Libra ya. Kalau bisa dinetral, karena jangan sampai pekerjaan kalian khususnya di 3 hari ke depan itu akan menemukan kekacauan. Gitu loh. Ya syukur-syukur yang mungkin kemarin itu kacau ataupun dulu kacau terus di 3 hari ke depan itu membaiklah. Syukur-syukur seperti itu. Maksud saya kan ya syukur-syukur jangan sampai terjadi kekacauan lah intinya di situ. Artinya kalian harus ada suatu apa ya istilahnya itu ada suatu pemagaran lah ya. Kewaspadaan. Sekali lagi ya, ini kejutan apa? Apakah kejutan nasib baik yang diberikan semesta buat kalian? Saya mengatakan iya di sini. Seperti itu ya. Mantap. Nah, kalau di keuangan ini sulit ya Libra ya. Ini Libra kelihatannya banyak keterpurukannya di sini. Jadi bisa dikatakan apakah Libra ini dalam hal keuangan akan ada kejutan nasib baik dari semesta buat kalian? Apakah yang satunya lagi justru akan adanya suatu diberikan semesta kejutan tapi sifatnya itu teguran. Nah ini kalian mengarah ke sifatnya teguran ini Libra ini. Artinya ya kurang baik gitu loh. Jadi kalian ini mendapat kejutan dari semesta cuman arahnya ke masalah teguran. Jadi kalian itu ditegur di sini. Makanya kalian harus peka di sini. Kenapa kok saya seperti ini? Kok sulit rezeki? Kok banyak hambatan, banyak penurunan? Nah, kalian ditegur gitu loh. Bahwa kalian harus ada suatu perbaikan. Dan seperti itu, entah secara entah secara lahiriah ataupun perbaikan secara batiniah. Nah, kalau perbaikan secara lahiriah ya kita harus semangatkan kerja. Jangan turun semangat, jangan putus semangat. Itu secara lahiriah. Nah, secara batinnya ya dinetralkan. Adanya suatu pendekatan doa. Ya, adanya suatu penetralan. Nah, intinya di situ itu namanya batiniah. Kan seperti itu. Ya, ada usaha. Seperti itu ya, adanya suatu teguran. Oke ya, untuk sahabat Libra ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas mulai kejutan asmara, pekerjaan, keuangan sudah saya sampaikan. Apakah kalian terkena kejutan nasib baik, apakah nasib teguran kan sudah saya informasikan semua. Semoga kalian bisa memahami ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Gitu loh ya. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Nah, kan seperti itu ya. Sikapi ini dengan bijak sobat. Karena apa? Karena ini kan bersifat general reading gitu. Saya nggak tahu nama kalian. Entah itu cocok, entah resonate kan saya kembalikan gitu loh ya. Nah, di segmen terakhir ataupun di poin terakhir sering saya berpesan ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah sangat jauh dinalar logikakan. Jangan diabaikan, jangan disepelekan sobat gitu loh. Ya. Jangan menunggu sampai mengulur-ngulur waktu, menunggu sampai habis-habisan, hancur-hancuran, jangan gitu loh. Karena jelas sesuatu yang tidak bisa dilogikakan itu akan jelas mengarah ke kehancuran gitu loh. Mengarah ke konflik ketika itu tidak ada suatu penetralan. Bagaimana cara untuk agar kita selamat gitu loh, tidak terjadi minus ya, akan mendapatkan sebuah keberkahan ya dua syaratnya gitu loh. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan tahap ikhtiar ya. Apa tahap ikhtiar? Ya cari orang-orang di bidangnya ya, konsultasikan, siapa tahu mereka bisa memberikan suatu solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar. Artinya ikhtiar itu kan ya apapun itu gitu loh. Pokoknya kalian harus dinetralkan gitu loh. Itu namanya tahap ikhtiar sobat. Entah kalian bisa sendiri, kalau bisa sendiri ya monggo netralkan sendiri. Nah, kalau tidak tahu ya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, kan seperti itu. Jadi nasib itu menunggu kita gitu loh. Ayo kita sendiri yang
berusaha merubah nasib dengan apa? Dengan cara minimal ada ikhtiar akan ada perubahan hidup yang baik, yang positif, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Libra tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.